Shalom teman-teman, selamat datang di 1PM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom teman-teman semua yang ada di rumah-rumah. Saya percaya setiap kita dalam keadaan baik, amin. Saya undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri karena kita sudah mau rindu untuk memuji Tuhan, amin. Haleluya. Oh yeah. Mari sambil bertepuk tangan. Lukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
Dan saatnya kita mau siapkan hati kita. Yes. Sebab pada siang hari ini Tuhan akan berbicara melalui hamba-Nya. Dan biarlah setiap kita dapat menangkap rema yang Tuhan ingin untuk kita. Yes.
Terus sembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Mari angkat pujianmu. Terus sembah Tuhan. Yes, sebab Tuhan senang dengan pujianmu, Tuhan senang dengan penyembahanmu. Mari terus sembah Tuhan. Sebab Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus bertahan dalam jalan-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now in many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari nyanyikan pujian ini dengan senang hati. Mari katakan. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Mari yang mau lebih lagi memuji Tuhan, katakan, yes Jesus. Worthy is the Lamb, you're seated on the throne. Crown you down with many crowns, you reign victorious.
Selamat siang saudara-saudara sekalian, ketemu lagi, kita berjumpa lagi di 1 PM service. Siang hari ini kita nak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang pemirsa yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur siang hari ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali di dalam 1 PM service ini Tuhan. Bapa, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau nyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Beri kami pengertian yang baru yang daripada-Mu, supaya kami Engkau dapatkan tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami Engkau dapatkan, kami tetap kuat di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Nyatakan semuanya Tuhan. Dan kami percaya, kami yang haus dan lapar akan firman Tuhan akan dikenyangkan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saudara yang terkasih, tema kita pada siang hari ini adalah bertahan. Saudara, bagaimana kita bertahan, saudara ya. Saudara, hari-hari ini kita sedang dibawa kepada satu situasi yang tidak mengenakkan buat kita. Ya, dimana mau tidak mau kita harus kuat, mau nggak mau kita harus tahan, mau nggak mau kita harus tetap menjalani hidup ini. Ya, walaupun situasi kondisinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, saudara. Tetapi siang hari ini firman Tuhan biarlah menyirami hati kita dan boleh menguatkan hati kita. Saudara, kita mau buka firman Tuhan. Yang pertama kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10, saudara. Saudara, di dalam situasi bertahan kita ada tujuan akhir dari pertahanan kita, saudara ya. Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10. Ya. Saudara, Efesus 6 ayat ke-10 di firman Tuhan menyatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, ini adalah tujuan dari hidup kita, bagaimana kita harus bertahan. Ya, ini tujuan akhir yang akan kita tuju, yang akan kita fokus, yang akan goal dari kehidupan kita yang sekarang ini kita sedang bertahan, saudara ya. Yaitu kita memiliki akhir yang tetap kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Saudara, hari-hari ini saya melihat banyak orang kecewa. Hari-hari ini banyak orang bertanya, Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidupku? Mungkin banyak anak-anak muda yang sekarang ini tidak dapat menghadiri sekolah. Sekolah hanya online, belajar dari online. Mungkin ada juga saudara-saudara para muda yang sudah bekerja dan mulai berhenti bekerja. Dampak-dampak yang kita hadapi hari-hari ini, saudara. Mungkin ada juga yang mengalami, keluarganya mengalami terpapar COVID-19. Saudara, kita seringkali merasa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kiranya apa yang kurang daripadaku sehingga ini kok boleh menimpa aku? Saudara, satu hal yang Tuhan sedang kerjakan bagi hidup kita. Tuhan itu baik. Dan Dia sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Dia ingin kita mengakhiri semua ini dengan tetap kuat di dalam Tuhan. Amin.
Apa yang firman Tuhan katakan supaya kita dapat berjalan terus bersama dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mengalami seperti itu, kita harus mengerti, ya, kita harus mengerti sebetulnya siapakah lawan kita. Kalau kita bertahan, kita harus tahu siapakah lawan kita, saudara. Ya, lawan kita siapa? Ini yang kita harus coba kenali. Ya, ayat 12 dikatakan demikian, ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, kita bisa melihat bahwa virus corona itu tidak terlihat. Jadi seolah-olah itu seperti roh-roh jahat yang ada di udara. Dia coba memasuki, ya, setiap tempat, setiap sudut ruangan, setiap kondisi. Dan ternyata dia tidak peduli siapa kita. Apakah engkau orang berdosa? Apakah engkau orang yang tidak berdosa? Apakah engkau seorang yang kaya atau yang tidak kaya? Apakah engkau seorang yang sehat, yang tidak sehat? Apakah engkau berkulit hitam, berkulit putih? Dia tidak peduli. Oleh karena itu, saudara, ada kunci bagaimana kita bisa mengalahkan ini semua. Ya, kunci kita bisa mengalahkan kondisi ini, kondisi coronavirus ini, saudara. Ya, dimana saudara kita tetap melanjutkan hidup kita dan kita tetap bersama dengan Tuhan. Ayat 11 menganjurkan kepada kita, saudara, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ternyata Tuhan sudah siapkan senjata-senjata bagi hidup kita, ya, untuk kita melawan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Melawan musuh yang tidak terlihat sekalipun. Tuhan persiapkan buat kita. Ada perlengkapan senjata Allah. Wow. Saya, saudara, pada saat merenungi firman ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ternyata Engkau sudah persiapkan kami. Ada senjata yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, bagi kita, saudara, supaya kita boleh bertahan di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang berat. Saudara, kalau kita melihat senjata yang Tuhan berikan kepada kita, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara. Ini senjata yang diberikan kepada kita. Saya mau bacakan kepada saudara. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Saudara, di sini Tuhan memberikan kepada kita berbagai-bagai senjata. Tetapi saya akan bagi dua senjata ini, saudara. Yaitu ayat yang ke-14 dan yang ke-15. Setelah itu ayat yang ke-16 dan ke-17. Senjata yang pertama saya golongkan adalah senjata yang membuat kita berdiri kokoh. Senjata yang membuat kita tidak goyah. Senjata yang membuat kita tetap berdiri tegak, saudara. Ya, berdiri tegak. Untuk apa? Untuk dapat menyelesaikan semua yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara, yang pertama di sini sikap kita berdiri tegap
Berdiri tegap itu artinya kita siap betul. Kita dalam keadaan siap. Jangan lengah. Kita dalam keadaan siap. Itu tegap itu berarti kita siap, saudara. Kita siap. Ya, menghadapi ini semua. Kita siap, saudara. Nah, kemudian berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirah keadilan, saudara. Kita diminta mengerti akan kebenaran dan menghidupi kebenaran itu, sehingga kita berjalan di dalam kebenaran itu dan kita tidak menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Apa yang terjadi apabila kita ada di dalam kebenaran itu dan kita tetap setia, ya, seperti digambarkan seperti ikat pinggang yang diikatkan ke pinggang kita, saudara. Ini kalau sudah diikatkan di sini tidak lepas, betul? Ya, dan membuat kita stabil, saudara ya, buat kita stabil. Ya, saudara, di sini kita melihat bahwa senjata yang diberikan Tuhan yang kebenaran ini, saudara, memungkinkan kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Berapa banyak pemuda-pemuda saat ini yang mulai goyah? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang mulai tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai rasanya kalau dengar pemberitaan firman Tuhan bosen aku dikhotbahi. Bahkan dia tidak pernah mengalami yang namanya kebenaran firman itu, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita ada di dalam kebenaran, berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, berarti perlindungannya ada atas kita. Dan tangan kanannya akan memegang kita. Amin, saudara. Tangan kanan Tuhan memegang tangan kita. Dan kita dipegangnya dan kita dituntunnya. Saudara, seorang yang berikat pinggangan kebenaran, saudara yang hidup dalam kebenaran, saudara, dia akan melakukan hal-hal yang adil, yang tidak berbuat hal-hal yang curang. Pastilah seorang yang jujur. Saudara, orang-orang seperti inilah yang akan tinggal tetap dimanapun saudara sedang berada. Ayat 15 dikatakan kakimu berkasutkan kerelaan. Pak, bagaimana caranya saya bisa rela, Pak? Saya kehilangan pekerjaan. Pak, bagaimana saya bisa rela, Pak? Ini orang tua saya sakit. Pak, bagaimana saya bisa rela, Pak? Saya untuk makan saja susah. Dari hidupmu tadi, yang hidup dalam kebenaran dan berbaju zirah ini, maka engkau memiliki rela dalam hidupmu mengalami itu. Dan orang akan melihat engkau bahwa di dalam hidupmu itu Tuhan tinggal. Orang akan melihat di dalam hidupmu itu Kristus ada. Saudara, orang-orang seperti ini tidak akan berputus asa. Orang-orang seperti ini tidak akan merasakan kegagalan. Orang-orang seperti ini akan memiliki semangat terus untuk maju, melakukan hal-hal yang Tuhan sediakan di hadapannya. Kalau orang kehilangan pekerjaan, mereka bingung, Tuhan aku harus bekerja apa? Saudara, saya punya teman juga seperti itu, terdampak. Waktu kami bicara, Pak, saya kehilangan pekerjaan karena COVID.
Nah terus saya bilang, terus gimana? Nggak tahu Pak, ini saya sudah 3 bulan PHK dan 3 bulan nggak gajian, dan saya harus makan apa? Saya mau katakan saudara, kita tetap makan nasi, amin. Ya, kalau bisa nasi padang, oke? Kita tetap makan saudara. Terus dia bilang, saya nggak biasa kerja, artinya kerja swasta, kerja begini. Saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana Pak ini? Nah, betul. Ini orang percaya saudara, anak-anak Tuhan saudara. Nah, ternyata pada saat dia ngelokro, dia tidak punya pikiran yang terbuka, dia tidak bisa melihat jalan Tuhan. Tetapi orang-orang yang benar saudara, dia akan diberikan jalan keluar. Sebab Allah kita itu waymaker, betul? Nah, ya, Allah itu yang pembuat jalan. Pada saat saya masukkan sedikit ide saja, sedikit ide-ide yang saya masukkan, dia baru, ya Pak, kita bisa membuat pekerjaan buat kita sendiri yang bisa menghasilkan bagi kita. Dan ternyata begitu banyak peluang di luar sana yang membuat kita bisa bergerak, membuat kita bisa melangkah. Kita tidak bergantung dengan situasi-situasi yang saya istilahkan zona nyaman pada waktu itu. Tetapi kalau kita hidup di dalam kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan, maka kita akan rela hati kita. Pada saat kita rela, Tuhan memberikan ide-idenya dalam hidup kita, dibukakan buat kita, dan kita akan melangkah maju. Wow. Ini yang membuat kita tidak goyah. Dasar yang pertama, alat yang pertama yang saya katakan ini saudara, ini membuat kita tidak goyah. Karena ada kebenaran firman di dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami firman itu, itulah saudara yang membuat kita tidak goyah. Ayat ke-15. Ya. Perlengkapan selanjutnya adalah ayat 16 maksud saya. Perlengkapan selanjutnya adalah dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Iman. Saudara. Memang iman ini bisa goyah, saya mau katakan. Iman ini bisa goyah. Tetapi dengan dasar yang pertama tadi, kebenaran, ya, keadilan dan kerelaan tadi saudara, maka imanmu menjadi tetap kuat. Imanmu tidak tergoyahkan. Fungsi dari iman ini apa saudara? Fungsi dari iman ini adalah untuk memadamkan semua panah-panah api dari si jahat. Panah apinya bagaimana? Pada saat orang berbicara, kamu sudah lama tidak bisa ke gereja toh, makanya hidupmu susah toh, karena imanmu digoyahkan, maka engkau berkata iya ya, kau sudah lama ikut Kristus toh, tetapi engkau ngalami ini toh. Ini panah-panah si iblis ini yang mulai memanah kita saudara. Membuat kita goyah, membuat kita bimbang, membuat kita kecewa. Seringkali kita bertanya, Tuhan di manakah engkau? Bukankah aku sudah berdoa? Bukankah aku sudah melayani? Bukankah aku sudah ini, sudah itu. Tapi iman yang kuat, wah, saudara akan percaya, saudara akan mengatakan demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, saudara, kita tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Saya waktu masih muda mengalami bagaimana saya mencari pekerjaan. Melamar sampai di Jakarta, masuk gedung-gedung bertingkat saudara. Mau masukkan lamaran saja ditolak, saudara, ya. Tapi saudara, saya tetap bersorak-sorai, saya tetap bergembira, saya tetap bersuka cita. Kemana-mana saya pakai bis. Waktu itu saudara, naik bis dari bis satu ke bis yang lain, ya. Tetapi di dalam bis saya tetap memuji-muji Tuhan. Wow, saya tidak peduli dengan sebelah kiri kanan saya, saudara. Ada suatu terobosan yang luar biasa, ya. Maka si jahat tidak bisa menggoyahkan kita.
maka fokus kita tetap bahwa Tuhan itu Allah yang ajaib dan dahsyat. Amin. Allah itu yang akan menolong kita. Amin. Allah itu yang akan memberi jalan keluar. Amin. Allah itu yang akan membawa kita naik dan tidak turun. Saudara, untuk peperangan saudara, selain iman, Tuhan sediakan ketopong keselamatan. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang roh dan firman Allah. Firman yang kita hidupi ini menjadi senjata buat kita, saudara. Menjadi senjata buat kita. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak memberitakan kebaikan Tuhan. Tidak ada lagi alasan bagi kita, ya, untuk kita menggerutu kepada Tuhan. Yang ada kita mengucap syukur, saudara. Sebab apa? Ketopong keselamatan itu membuktikan kepada kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita, bahwa Tuhan menjagai kita untuk kita tetap tinggal di dalam keselamatan Tuhan. Luar biasa, saudara. Kalau kita renungkan keselamatan yang kita terima dengan pengorbanan di kayu salib. Wow, saya mau katakan wow. Saudara, saya kalau merenungkan tentang salib, saudara, ya, saya dapat merasakan kembali betapa Tuhan mengasihi hidup saya yang luar biasa, mengasihi saya yang luar biasa, saudara. Saya ikut di dalam arus COVID-19 ini, saudara. Saya masuk di dalam arus itu. Dan arus itu mencoba membawa saya untuk membenturkan ke kiri, membenturkan ke kanan, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, bersama Tuhan saya tidak terdampak. Amin, saudara. Amin, saudara. Saya tidak terdampak. Lu kok bisa, Pak, tidak terdampak? Pada saat ada sedikit bersama Tuhan, saya mencukupkan diri dengan yang sedikit, dengan tetap mengucap syukur. Apabila ada banyak, saya mencukupkan yang ada di dalam hidup kita, hidup saya. Kelebihannya saya boleh bagikan. Amin, saudara. Amin, saudara. Sehingga saya merasa tidak berdampak, tidak terdampak di dalam COVID-19 ini, saudara. Ya. Dan saya berjalan bersama Tuhan, saya lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Seringkali iblis itu kan sukanya kan menuduh kita, ya. Seringkali pada saat kita memiliki keuangannya agak lebih, saudara, ya, kemudian saya lihat orang-orang yang membutuhkan, saya mulai gerakkan, saya alirkan itu. Pada saat saya alirkan, maka kondisi saya menjadi sedikit, gitu, ya, menjadi sedikit. Orang kadang berpikir begini, pada saat saya kondisi sedikit, saya punya kebutuhan. Pada saat saya punya kebutuhan, saya bilang tidak cukup untuk kebutuhan saya. Iblis mulai begini, kenapa kau bagi-bagi? Ya. Panah api iblis mengatakan begitu, kenapa engkau bagi-bagi uang yang ada padamu? Kalau engkau simpan, kau pakai sendiri, kan enak. Engkau tidak merasakan seperti ini, seperti itu, ya. Tapi saya mengatakan apa? Allahku menyediakan segala sesuatu. Amin. Dan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Saya harus mengeluarkan uang yang saya harus keluar. Uang itu disediakan Tuhan. Amin, saudara. Dahsyat bersama Tuhan. Perlengkapan Tuhan itu, perlengkapan senjata Allah itu kalau kita pakai, saudara, luar biasa. Pada saat kita diserang oleh iblis. Iblis mengatakan engkau tidak mampu, engkau tidak mampu.
Saya katakan kepada iblis begini, iya, benar katamu, aku tidak mampu. Tapi aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang mampu. Aku punya Allah yang dahsyat. Aku punya Allah yang luar biasa, saudara. Dialah yang memampukan aku. Aku memang tidak mampu. Aku katakan seperti itu kepada iblis. Aku memang tidak mampu. Tetapi Allahku yang ada di dalamku, Dia yang memampukan aku melakukan segala perkara. Amin, saudara. Allah itu luar biasa dahsyat. Dan apabila Dia menggocoh kita, saudara, mulai pakai pedang roh. Amin. Firman Tuhan. Katakan firman itu kebenaran. Allahku. Allahku sangat mengasihi aku. Pakai firman Tuhan. Kita pakai firman Tuhan. Wah, Tuhan Allahku. Akan selalu membuat kita tidak pernah jatuh. Amin. Saudara, dari dua kelompok ini, saudara, dua kelompok persenjataan kita ini, saudara, kita jangan lupa bahwa kita harus juga mendoakan, membawa saudara-saudara kita yang kita tahu, yang kita kenal, sebut namanya. Pada saat kita berdoa, sebut saja namanya. Tuhan sebut saudara. Ya. Sebab semua yang senjata, perlengkapan senjata yang kita terima itu, saudara, ya, pada saat kita berperang, kita lakukan di dalam doa dan permohonan senantiasa. Ayat 18 mengingatkan kepada kita berapa kali kita berdoa dalam sehari. Daniel 3 kali sehari, Daud 7 kali sehari. Saya mau tanya, saudara berapa kali sehari? Dalam berdoa saudara berapa kali sehari, saudara? Dalam berdoa. Ayat 18 dikatakan demikian. Dalam segala doa dan permohonan. Kemudian berdoalah setiap waktu di dalam roh. Jadi kapan kita berdoa? Setiap waktu. Tuhan katakan. Waktu doa kita adalah sepanjang hidup kita. Setiap waktu kita berdoa, saudara. Jangan putus. Setiap waktu kita berdoa. Sekalipun saudara sedang menyanyikan pujian, pujianmu itu sebagai doa, saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi apapun yang sedang kita kerjakan, saudara, itu menjadi sebuah doa kita. Karena dikatakan ini setiap waktu di dalam roh. Dan ingat, ya, dikatakan di sana, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Jadi kita berjaga-jaga, tetap siap, tetap siaga, maksudnya, saudara. Berjaga-jaga, saudara. Supaya apa, saudara? Dikatakan ayat 19, mulai ayat 18, ya. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan benar. Kita minta terus sama Tuhan supaya setiap perkataan kita itu dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian kita boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh ceritakan kepada siapa saja, saudara. Dan inilah kabar kesukaan yang luar biasa. Inilah kabar kesukaan yang sedang dinanti-nantikan oleh begitu banyak orang.
Saudara, siang hari ini saya mengajak saudara relakan hatimu dalam proses apapun yang Tuhan sedang buat dalam hidup kita, supaya kita tahu bahwa Tuhan ada dan Tuhan menolong kita dalam setiap langkah hidup kita. Ayat yang ke-20 dikatakan demikian, berdoalah supaya dengan keberanian kita boleh menyatakan, aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi saudara akan diberikan roh yang berani melangkah mulai hari ini, hadapi semua dengan penuh keberanian, dengan iman percaya. Sesungguhnya saudara, Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya bagi kita. Tuhan sudah berikan kepada kita bagian yang terbaik bagi kita. Mari kita mengucap syukur saudara, senantiasa di dalam Tuhan. Kata-kata terakhir saya mau katakan kepada saudara. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menjadi kecewa, tetaplah percaya, kuatkan hatimu, sehingga akan didapat akhir dari perjalanan hidup kita ini. Kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh seringkali kami tidak mengerti akan perjalanan hidup kami. Seringkali kami mengalami Tuhan jalan-jalan terjal, jalan-jalan berbatu, jalan-jalan licin, jalan-jalan yang naik turun. Seringkali kami merasakan kami berjalan sendiri, tetapi sesungguhnya Engkau senantiasa menggandeng kami. Kalau kami ada sebagai kami ada pada hari ini Tuhan, pada saat siang hari ini, kami boleh mengucap syukur bahwa ini semua karena pertolongan Tuhan, bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh masih dapat menghirup udara segar. Kami masih boleh Tuhan melakukan aktivitas-aktivitas kami. Bapa, kami sudah melihat ada di dalam Engkau ada jalan keluar. Dan kami umat-Mu sedang Engkau tuntun ke jalan yang benar. Supaya seluruh dunia ini saudara, supaya seluruh dunia ini Tuhan, mereka mendengar akan nama-Mu yang ajaib dan dahsyat melalui pengalaman-pengalaman hidup kami. Ajar kami terus supaya kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang memuliakan nama-Mu. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami apabila kami hari-hari yang lalu Tuhan, kami masih hidup di dalam dosa, kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami mau berbalik kepadamu Tuhan. Dan Tuhan ampuni kami jika di hari-hari yang lalu kami kecewa. Kami boleh mulai meninggalkan Engkau. Tetapi hari ini, siang hari ini setelah kami mendengar firman Tuhan, kami percaya Yesus Tuhan, Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252 77194 kali. Sekali lagi
di Bank BCA nomor 2527719 kali atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS gereja melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kekasih di rumah, saudara yang terkasih di tempat ini, mari saudara kita mengakhiri ibadah 1 PM pada siang hari ini. Saudara, Tuhan sedang memberikan engkau kemenangan. Tuhan sedang membawa engkau kepada keberhasilan. Mari kita angkat tangan kita, buka hatimu. Tuhan, kau melihat setiap hati yang percaya kepadamu, setiap hati yang berharap kepadamu, setiap hati yang menyerahkan kehidupannya di dalam engkau. Tuhan, biarlah engkau memberkati mereka. Terimalah berkat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.